Di wilayah perbatasan, peran bidan menjadi sangat vital sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, praktek mandiri bidan di perbatasan ini tidak hanya menghadirkan layanan medis, tetapi juga menjadi simbol dedikasi terhadap masyarakat yang seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan semangat pengabdian, bidan di perbatasan menghadapi tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, hingga budaya setempat untuk memastikan setiap ibu dan anak ini mendapatkan hak mereka atas kesehatan yang layak. Saat ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat kisah dan perjuangan para bidan yang membuka praktek mandiri di daerah perbatasan. Dan kali ini kita sudah bersama bidan siapa ini? Boleh diperkenalkan dulu Ibu namanya? Baik, saya bidan Eka Nova. Saya memiliki praktek di Balai Karangan. Saya buka praktek ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya, dari 2014. Saya mengawali cerita kita di kesempatan kali ini dengan apa yang terbesit di benak Ibu untuk membuka praktek mandiri bidan di tempat ini, Bu? Baik, pertama-tama yang membuat saya termotivasi untuk membuka praktek mandiri bidan ini yaitu untuk memudahkan masyarakat menjangkau untuk mendapatkan kesehatan ibu dan anak dengan jangkauan yang lebih dekat seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, supaya tenaga kesehatan atau bidan itu sendiri tidak terlalu lelah untuk mendatangi pasien satu persatu. Karena kan jangkauan kita luas nih. Dari desa ke desa juga ya. Jadi kalau kita datangi satu-satu jadi tidak optimal seperti itu. Kalau masyarakat yang ke tempat kita, insya Allah kita akan totalitas memberikan pelayanan. Kemudian jika ada masyarakat yang lain juga datang ke kita, jadi kita tidak terbagi tubuh dan pikiran seperti itu. Ini maksudnya biar lebih fokus, masyarakat sudah tahu ternyata tempat praktek mandiri ada loh di tempat kita gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ketika punya visi dan misi seperti itu atau mungkin keinginan yang tadi mulia membantu masyarakat biar memudahkan mereka untuk bagaimana mendatangi tempat praktek Ibu, apa yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang praktek ini kan bukan hanya sekedar praktek begitu saja Bu ya. Pasti banyak hal-hal yang harus diurus. Nah, untuk membuka lisensi praktek ini, adakah persyaratan atau lisensi yang harus Ibu miliki, Bu? Baik. Tetap ada ya, namanya buka praktek ini kita harus mempunyai izin. Mempunyai izin dari organisasi kita. Saya organisasi kami Ikatan Bidan Indonesia, kemudian disetujui oleh Dinas Kesehatan, kemudian baru dikeluarkan izinnya oleh Dinas Penanaman Modal seperti itu. Kemudian untuk kelayakan tempat praktek ini juga ada syarat-syaratnya tuh banyak. Nah, kalau mau saya sebutkan satu persatu panjang. Yang jelas intinya harus ada tempat bersalin, ya. Ada ruangan untuk kamar nifas, ada ruangan untuk kamar tunggu. Kemudian alat-alat yang untuk menunjang pelayanan itu juga harus dilengkapi seperti itu. Berarti memang sudah dikatakan tidak perlu diragukan lagi dengan adanya usaha-usaha yang sudah diurus sedemikian rupa gitu ya Bu ya. Nah, kalau udah cerita tentang Ibu sebagai bidan yang sudah membuka praktek seperti ini, artinya banyak pengalaman dong Bu untuk membaca situasi di tempat kita. Bahkan mungkin ada cerita-cerita pengalaman tentang bagaimana ketika menjalani profesi bidan gitu ya, punya banyak kisah-kisah di dalamnya sehingga timbul adanya niat untuk membuka praktek yang saat ini sudah dilakukan. Itu gimana Bu? Niat saya di awal untuk membangun praktek ini kan tadinya supaya masyarakat itu yang misalnya pengennya dengan kita gitu kan, dengan saya. Jadi biar datang langsung ke saya gitu kan. Nah, bagaimana saya bisa
memberikan pelayanan yang baik ke orang-orang yang datang ke saya berusaha untuk melengkapi fasilitas sesuai standar untuk dipraktek. Kemudian berusaha sebaik mungkin menyampaikan hal-hal yang positif ke orang-orang yang datang ke kita. Kemudian berusaha juga untuk memberikan informasi-informasi yang benar dan tidak menakut-nakuti, tetapi sampaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan, kemudian sesuai dengan SOP seperti itu. Terkadang masyarakat kan ada gini, misalnya dia ibu hamil dengan hipertensi, seharusnya dia ini dirujuk. Nah seperti itu. Terkadang ada petugas nih yang menyampaikannya seperti intonasinya yang seperti apa, seperti itu. Kadang didramatisir gitu ya Bu ya. Bisa seperti itu. Kita sebagai bidan juga harus bisa melihat situasi pasien ini seperti apa sih orangnya, dalam menyampaikan pesan itu harusnya seperti apa supaya masyarakat tidak yang gundah gulana setelah mendengar apa yang kita sampaikan. Baik. Dan terus memberikan hal yang baik, berusaha untuk menjangkau masyarakat juga. Ini salah satu tujuan yang memang diterapkan dalam praktek ini gitu ya Bu ya. Dan Bu, ini berbicara tentang praktek yang sudah sejauh ini kita sudah kita bicarakan. Ini ngomong-ngomong berapa lama praktek ini sudah dibuka Bu? Saya mulai buka itu awal tahun 2014. 2014 sampai dengan sekarang Bu ya. Ini juga sudah cukup lumayan lah, udah lebih dari 5 tahun ya Bu ya. Awalnya itu praktek saya kecil dan pasien saya sedikit. Kalau lahiran itu mungkin 1 orang 1 bulan 1, seperti itu. Dan ruangan saya dulu di bagian sana nggak ada. Ini masih ruangan bersalin, masih kecil, situ kamar. Jadi gitu. Ini dicampur dengan rumah atau gimana Bu? Iya, rumah saya di bawah. Seperti dimanfaatkan bagian atasnya menjadi tempat praktek yang awalnya kecil tadi Bu ya. Nah kalau dulu 1 pasien dalam 1 bulan, kalau sekarang gimana Bu? Sekarang sudah belasan. Sudah belasan, artinya tim-tim kesehatan juga sudah banyak dong di sini Bu? Ya, untuk bidan-bidan saya ada 5. Ada 5 orang seperti itu. Nah, membagi waktu dengan usaha yang sudah Ibu kerjakan itu gimana, Bu? Di awal-awal sih berat ya, karena kita harus membuat branding diri kita sendiri. Apalagi dulu 1 bulan 1 kali aja menerima. Itu gimana, Bu? Ya itu tadi, bagaimana cara saya bisa menarik masyarakat untuk ke tempat saya. Saya bertindak seperti ini. Saya harus ramah dengan orang, ya. Kemudian saya harus melengkapi sarana yang ada di tempat saya. Kemudian saya tidak boleh berlebihan dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, ya, seperti itu. Saya berusaha untuk tidak menakut-nakuti, tapi saya juga tidak mau menutup-nutupi. Seperti itu prinsip saya. Kemudian jujur dalam dalam melakukan profesi gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Itu hal yang betul-betul harus kita terapkan. Sampai dengan saat ini yang dulunya 1 pasien dalam 1 bulan sekarang sudah belasan. Wah, ini tidak mudah. Suka dukanya apa Bu ini? Yang jelas kalau sukanya, kalau ramai pasien ya tentu omsetnya ini ya. Kalau itu sukanya. Tapi kalau dukanya yang jelas capek. Kewalahan gitu ya Bu ya. Karena bidan ini kan dituntut 24 jam ya. Tengah malam, subuh, walaupun baru juga mau tidur, maksudnya udah capek nih, udah nolong 1 pasien, tiba-tiba datang lagi, harus bangun lagi. Ya harus seperti itu. Benar-benar hansip 24 jam gitu ya Bu. Betul, seperti itu. Yang siap menerima kapanpun gitu ya Bu ya. Iya, betul. Baik,
Ini kita berbicara juga tentang dukungan keluarga, Bu, terhadap usaha yang sudah Ibu kerjakan. Artinya kan pembagian waktu kan nggak 24 jam lagi sama keluarga, gitu ya, Bu, ya. Betul. Ada di tempat kerja, di usaha, atau juga ada di keluarga. Gimana pembagian atau pandangan keluarga? Suami mungkin, anak-anak mungkin, Bu. Oke. Ya, mungkin mereka merasa sedikit, bukan merasa sedikit sih ya. Gimana Misalnya, tuh? mungkin mereka sih tidak mengatakan secara langsung, tapi kita sebagai ini merasa sih pasti waktu saya terbagi, tidak fokus ke mereka, seperti itu. Tapi karena mereka mengetahui apa yang saya kerjakan dan mereka melihat secara langsung, tidak ada sih istilahnya hal-hal yang membuat mereka kayak, "Ih, mama nih kok gini terus sih." Seperti itu. Baik-baik saja. Sudah menerima, mendukung, mensupport apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu gitu ya, dan teman-teman. Nah, kalau sebagai Ibu membuka usaha praktek bidan mandiri seperti ini, gimana, Bu, dengan karyawan-karyawan yang sudah ada saat ini? Mudah nggak sih dihandle atau enak nggak diajak kerjasama gitu, Bu? Oke. Bidan saya ada 5. Kemudian yang ibaratnya udah senior ada 2 orang ya. Tadi ada bidan Santi, ada bidan Kiki. Kemudian ada yang baru 3 orang, bidan Feni. Kalau untuk bidan Kiki dan bidan Santi ini dia udah ibaratnya udah mendarah daging dengan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Jadi kalau saat saya tidak berada di praktek, misalnya saya keluar kota, mereka menghandle, tapi tetap istilahnya tetap berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu, seperti itu. Berarti teman-teman rekan kerja juga sangat-sangat aware dengan apa yang sudah Ibu usahakan sebagai membuka praktek bidan mandiri gitu ya, Bu ya. Bu, terakhir gitu ya. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita tentang praktek bidan mandiri ini, terutama kita yang ada di perbatasan, Bu? Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tidak memandang waktu, terkadang kan masyarakat ini kan ada waktunya sore atau malam seperti itu ya. Ada waktu khususnya gitu ya, Bu ya. Jadi kalau di kami di sini pelayanan kami ini, kalau untuk pengobatan, pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak atau pemeriksaan kehamilan KB, itu kami biasanya sampai jam 9 malam. Jadi masyarakat dari pagi sampai jam 9 malam bebas untuk memilih waktu. Tapi kalau ada hal-hal darurat, misalnya tengah malam yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kita buka 24 jam. Seperti itu. Jadi dengan adanya praktek mandiri ini yang dilakukan oleh Bu Bidan Eka, dikenal di perbatasan gitu ya, dan juga teman-teman, ini tentunya bisa memudahkan untuk masyarakat kita akan lebih bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Jadi karena dibuka 24 jam tadi, jadi 24 jam ini bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupanya oleh masyarakat yang punya waktu-waktu tertentu gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu Bidan Eka, terima kasih dan semoga bisa terus menginspirasi masyarakat kita, bisa terus terbuka lebar pintunya untuk masyarakat yang mau datang gitu ya, Bu ya, dan memanfaatkan fasilitas yang sudah Ibu dan teman-teman usahakan ini. Baik. Selamat sore, terima kasih, Bu. Sore, sama-sama.